الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ويا عباد الله اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Di hari Jumat ini kita panjatkan kepada Allah pujian tertinggi dan hanya pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan sadar bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sampai di masjid ini adalah sebuah kenikmatan yang besar, karunia sekaligus kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang dirahmati. Karena hanya dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala lah kita berjalan menuju masjid ini untuk bersama-sama beribadah. Yang dituju hanya Allah, yang dimaksudkan hanya Allah, yang diharapkan balasannya hanya Allah. Pujian kita berikan kepada Allah, seraya kita bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Berikut juga kalimat istighfar. Kita ungkapkan, kita ucapkan di sela-sela zikir dan wirid kita dalam keseharian kita. Para jamaah rahmatullah, betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dalam keadaan yang terbaik. Laqad kana, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin wa Zaitun wa Tur Sinin wa hadzal balad. Laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Maka Allah ciptakan kita ini dalam bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan yang baik dari yang maha baik. Tentu Allah alirkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Dan di dalam penciptaan kesempurnaan itu salah satu hal yang paling memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan kita adalah al-qalb, yakni hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana kemudian tidak ada manfaatnya sebuah harta dan anak keturunan kecuali didatangkan baginya seseorang itu dalam keadaan kondisinya itu qalbun salim, biqalbin salim. Hati yang senantiasa kemudian diberikan keselamatan. Karena ada dua kondisi hati yang lain yang kemudian itu patut nanti kita evaluasi. Orang kalau kemudian misalkan ada seorang pemuda gitu ya, mau melamar pekerjaan, mungkin dia mendaftar di sebuah instansi militer ya, atau keamanan, maka dia cek fisik ya kan, bagaimana jantungnya, bagaimana tekanan darahnya, bagaimana penglihatannya, bagaimana pendengarannya, bagaimana ucapannya, langkah kakinya, apakah kakinya panjang sebelah dan seterusnya. Maka ala inna fil jasadi mudghah,
Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah, di dalam tubuh seseorang itu ada mudghah, ada segumpal daging. Baida shalah jasad, maka ketika kemudian jika hati ini dalam keadaan baik, maka shalah jasad kulluh. Maka hati ini akan menghantarkan tubuh kita ini menjadi tubuh yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia fasad, rusak hati itu, mudghah itu, maka sesungguhnya fasad juga, rusak juga jasad tubuhnya secara keseluruhan. Para jamaah rahimahumullah, memang kita tidak bisa melihat dalam makna secara zahiriyah hati kita, tapi ini adalah sebuah mekanisme keimanan. Dia bukan hanya sebagai sebuah bentuk fisik hati, tetapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang kemudian dihidupkan dengan ruh. Ar-ruh bermakna al-idrak silatu billah. Ruh dengan makna bahwasanya kesadaran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah yang kemudian mudghah yang dimasukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan kemudian sehatnya mudghah dalam artian daging, gumpalan darah yang bernama hati itu, tetapi sejatinya dimasukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang ada di dalam dada kita masing-masing ini, apakah dalam keadaan baik. Qalbunnya itu qalbun salim atau qalbun marid ataukah qalbun mayyit. Karena dua kondisi hati yang sesudah yang disebutkan sebagai qalbun salim, maka kita patut melihat apakah seseorang itu memiliki qalbun mayyit, hati yang mati. Bagaimana hati yang mati itu para jemaah rahimahullah? Hati yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang lalai, hati yang kemudian sama sekali kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ingat ibadah, tak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak takut akan kematian yang pasti datang akan menjelang. Terus dalam keadaan hanyut, penuh dengan dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Kebenaran pun itu sulit sekali diterima. Nasihat itu pun sulit masuk ke dalam hatinya, karena hatinya dalam keadaan qalbun mayyit. Disebabkan apa hati itu bisa mati? Disebabkan kemasukan virus, bakteri, dan jenis-jenis penyakit hati, dalam artian kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang terus menumpuk sehingga kemudian hatinya itu tertutup seperti matahari, gerhana matahari total, tertutup sempurna hitam sehingga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada pengaruh yang tarik-menarik yang sangat kuat antara dia memilih untuk melakukan kebenaran ataupun kebatilan, yaitu qalbun marid. Tergantung seseorang pada saat itu kondisinya sedang mengingat Allah ataukah sedang lalai sesaat kepada Allah. Terkadang taat, terkadang pun maksiat. Maka kemudian sebagian para sahabat mengingatkan kepada kita, hati-hatilah kita dengan dosa-dosa yang kecil. Jangan sampai kemudian menganggap dosa-dosa kecil itu ringan. Karena orang mukmin itu melihat dosa itu seperti gunung di depan mata. Sedangkan orang-orang yang gemar berbuat maksiat oleh dosa itu seperti lalat yang ada di ujung hidungnya, ringan saja. Ya, jadi gunung yang besar yang setiap saat akan menimpa dirinya. Itulah perasaan seorang mukmin jika melakukan dosa dan kesalahan. Sedangkan orang-orang yang kemudian bangga dengan kesalahan, kemaksiatan dan dosa-dosa, serta terus-menerus melakukan kezaliman, sesungguhnya dia memiliki qalbun marid. Contoh bisa dilakukan qalbun marid, qalbun mayyit, qalbun salim itu bisa menimpa individu bahkan kelompok. Ada ulama yang kemarin alhamdulillah dibebaskan. Apa itu bersyukur?
Tapi sebagian ada orang yang sakit hati. Kok dibebaskan? Kok ini begini dan begitu? Kok ini dibebaskan dan seterusnya? Ada apa? Ada seorang dai ya, yang akan mengadakan acara dakwah, mengajarkan Islam. Saya sebut saja di sini nggak apa-apa. Judulnya Konser Langit. Ya kan, mau tampil di salah satu kabupaten di Jawa Timur ini, dan bahkan di kabupaten yang lain dibatalkan karena terpapar radikalisme katanya. Ini ada apa sebenarnya? Coba dilihat kontennya baik-baik. Apa mengajak kepada kekerasan? Apa mengajak agitasi untuk memberontak? Apa menyadarkan, nyampaikan Islam? Banyak pemuda-pemuda yang tersadarkan kemudian hijrah dengan semangatnya, kita dukung. Jangan suudzon dulu dengan pemuda-pemuda yang hijrah. Banyak wanita-wanita muslimah yang belum sempurna menutup auratnya karena ikut hadir kajian, sadar takut kepada Allah, akhirnya menyempurnakan menutup auratnya. Banyak pemuda-pemuda yang setiap minggunya bahkan setiap harinya menghabiskan dengan bongko-bongko nggak jelas. Ada azan dengar, kafenya persis nempel sama masjid. Azan sampai qomat, sampai salam, sampai wiridan zikir selesai, itu pemuda masih bongko-bongko di warung kopi. Kemudian diajak hadir dalam kajian pengajian hingga sadar mereka itu adalah hamba Allah, dan mereka berubah untuk hadir ke masjid, takut kepada Allah, belajar sholat yang benar seperti apa, belajar Islam yang seperti apa. Maka banyak manfaat. Lah kok ada yang benci? Ya. Biasanya katanya suka ketuk-ketuk langit. Dengan konser langit kok jadi hatinya sakit. Ya. Ini pekerjaan siapa? Ini dikarenakan karena apa? Muncul penyakit-penyakit hati, hasad, benci. Ya, ananiah, egoisme. Ya. Jadi merasa dirinya adalah yang terbaik, ujub, sombong, takabur, penyakit-penyakit hati yang kemudian terus melintas dalam kehidupan kita, yang tanpa kita sadari. Itulah hakikat bahwasanya kondisi kita itu, kalau kita mau ketahui, kayak seorang pemuda yang tadi ingin check up total kondisi tubuhnya itu, mestinya kita juga melihat apakah ketika kita melihat kebaikan itu turut senang bahkan mendukung kebaikan, ataukah kalau kita itu lihat kemaksiatan malah tertawa, malah bangga, malah mendukung. Ya, Holy Wings kayak itu dari sini, yang jelas-jelas itu memproduksi khamr, minuman keras, salah satu zat yang diharamkan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berakhir dengan kata-kata, ya dimaafkan saja, wong Tuhan saja Maha Pemaaf. Ya. Apakah nanti kalau ada peredaran daging babi atau kemudian turunan makanan yang terbuat dari daging babi, tidak apa-apa, Tuhan saja Maha memaafkan. Apakah kalau kemudian beredar LGBT, perzinahan yang ada, ya kemudian nggak dicegah sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, tidak apa-apa, Tuhan saja Maha memaafkan. Terus bagaimana kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar dalam Al-Qur'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat kemungkaran itu perintahkan kepada kita. Ya. Ketika kemudian kemungkaran itu terjadi, maka rubahlah dengan fa'illam yastati lisan. Kalau nggak punya kekuatan, dengan lisannya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa'illam yastati lisanihi fa'illam yastati biqalbihi wa dzalika a'dhafu. Maka sesungguhnya yang menggerakkan kesadaran selain hati kita itu adalah bagaimana memerankan akal pikir kita untuk mengetahui ajaran Islam. Apa-apa yang diperintahkan oleh Islam, apa-apa yang dilarang oleh Islam, apa yang boleh kita berwala mendukung,
dan apa yang kemudian kita barok berlepas diri dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aturan-aturan bahkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Para jamaah rahimahullah, inilah saat setiap hari kita melakukan kontemplasi, muhasabah di dalam diri kita sebelum kita sibuk memuhasabai orang lain, dan sebelum kita itu berperan dan diperankan oleh Allah untuk kemudian memilih dengan sadar-sadarnya bahwasanya jalan yang kita pilih adalah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sungguh yang kita pilih dengan kesadaran bahwasanya kita berada di jalan yang lurus itu adalah karena kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin hati kita ini diselamatkan, karena sesungguhnya kita sejatinya bukanlah pemilik hati kita. Makanya kemudian Rasulullah mencontohkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang menggenggam hati, yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik wasabbit qalbi ala ta'at. Tetapkanlah hatiku ini di dalam agamamu, dan tetapkanlah hatiku ini di dalam ketaatan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah yang batil itu batil, dan kami engkau berikan kekuatan untuk menjauhinya. Para jamaah Allah, maka Allah lah sejatinya zat yang menggenggam hati kita. Dialah zat yang maha memberikan rahmat, dialah zat yang memberikan petunjuk, dialah zat yang akan memberikan ampunan, dialah zat yang akan memberikan siksaan pada siapapun yang dia kehendaki. Oleh karena itu para jemaah Allah, kita manfaatkan kesempatan kehidupan kita ini untuk terus-menerus kita bersihkan. Kita check up terus hati kita ini, apakah sudah sejalan di atas petunjuk Allah, apakah sudah sejalan ketika Allah memberikan cahaya, kita berada di pantauan cahayanya, apakah justru sudah mendapatkan cahaya malah beralih menuju alam kegelapan. Minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Itulah hakikatnya pencarian kehidupan kita. Setiap kali kita berbuat salah, kotor, kita minta ampun kepada Allah. Setiap kali kita kemudian khilaf, kita ingat minta ampun kepada Allah. Oleh karena itu para jamaah Allah, hidup kita hanya sekali. Hidup ini dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Maka pilihan itu hanya ada pada mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang dijadikan menjadi orang-orang yang cerdas di dalam kehidupannya. Saya mengasihi khutbah pertama kami dengan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah al-kayyisu man dana nafsahu, yang mampu mengendalikan dan terus berupaya untuk mengendalikan hawa nafsu, dan kemudian dia senantiasa mengorientasikan amal perbuatannya itu ba'dal maut, untuk satu kehidupan yang pasti akan terjadi, yaitu sebuah kematian. Wal ajizu, sedangkan mereka orang-orang yang lemah itu, manittaba'a hawa, itu orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa tamani 'alallahi illa, dan dia berprasangka kepada Allah bahwasanya mereka tidak akan bisa, mereka akan berumur panjang, mereka akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, illa amani, kecuali dengan angan-angan mereka terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu para jamaah Allah, mari kita periksa hati kita. Kita lihat, kita kontrol apakah sudah sesuai di jalan Allah Subhanahu wa taala atau justru jauh darinya. Kita berharap rahmatnya, kita berharap ampunannya, kita berharap pertolongannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita memiliki qalbun salim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata
ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومواله فيا عباد الله اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Para jamaah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari yang penuh dengan keberkahan di Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, ampunan, pertolongan, hidayah kepada kita semuanya sehingga kita berakhir dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.